Salam, selamat malam sahabat-sahabatku yang terkasih. Perkenalkan, saya adalah Marlina Simanjuntak, pengurus PKLU Immanuel Batam. Kita jumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena pada malam hari ini saya akan membaca firman Tuhan beserta dengan renungannya ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dari awal dengan akhir, dan juga kami selalu setia akan membaca firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat-Mu yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membuka dan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu.
Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Renungan malam dengan tema Bertambah dalam Kasih, tanggal 10 bulan 5 2023. Dengan nats Alkitab 1 Tesalonika ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 12. Salah satu upaya Paulus menata hidup jemaat adalah menjadikan kasih sebagai alasan untuk terbangunnya sebuah jemaat. Dasar kasih adalah dasar paling kokoh dalam rangka membangun sebuah jemaat. Dengan kasih, setiap orang dipimpin ke arah hidup yang penuh sikap hormat seorang kepada yang lain. Ia mampu mengendalikan diri dan tidak jatuh pada pementingan diri yang sering menjadi sebab pemecahan jemaat. Paulus meyakini bahwa kasih adalah satu-satunya dasar pembangunan jemaat yang harmonis. Kesimpulan itu berangkat dari pengalaman imannya sendiri. Ia sendiri merasa menjadi orang yang telah menerima kasih, dilayakkan, dan dipantaskan oleh Allah untuk menerima pembaruan hidup. Pengalaman iman seperti inilah yang ingin ia bagikan kepada jemaat di Tesalonika. Tujuannya agar di jemaat ini terbangun cara hidup utama, yaitu kasih seorang akan yang lain. Teladan kasih adalah Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, ia telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia berarti merasakan apa dirasakan sesamanya dengan menahan diri dari sikap yang merugikan. Sebaliknya, merawat dan memelihara persekutuan menuju keharmonisan. Saat ini setiap orang dipanggil untuk bertambah dalam kasih seorang akan yang lain. Pertambahan dalam kasih hanya terbangun melalui sikap menerima atau terbuka dalam menempatkan orang lain sebagai sesama, yakni sesama orang yang telah menerima kasih dari Allah dan rindu meneruskan kasih itu kepada sesamanya. Langkah berikut adalah menghidupi kasih itu melalui pengenalan yang benar akan firman Allah. Muaranya adalah hidup jemaat yang kuat dalam iman dan nyata dalam kasih, dengan sasaran akhirnya yaitu hidup rukun dan damai di antara jemaat Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini kami telah selesai membaca firman Tuhan ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini.
Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, sesama kami sahabat-sahabat PKLU juga dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau campur untuk ini semua. Juga kami mendoakan anak-anak mereka dan juga cucu-cucu mereka, Engkau berikan kesehatan dimanapun juga berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.